Halo, selamat siang. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan government relation. Nah, apa sih yang dimaksud dengan government relation? Yuk, kita belajar sama-sama. Secara sederhana gitu ya, kita dapat mengetahui bahwa government relation ini adalah cara kita untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah. Ini sesuai dengan teori public relation ya, teman-teman, bahwa tugas PR ialah membangun hubungan dua arah yang bisa membuat gitu ya seorang PR ini menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Nah, dalam hal ini kita akan belajar bagaimana secara PR, misalnya PR perusahaan gitu ya, untuk membangun hubungan baik dengan pemerintah. Nah, government relation ini erat kaitannya dengan banyak hal. Kenapa sih kita harus mendekatkan diri dengan pemerintah? Ya tentu saja karena kita hidup di negara ini gitu ya. Aktivitas PR akan banyak bersinggungan dengan pemerintah. Salah satunya misalnya kita harus memiliki tender proyek pemerintah seperti berurusan dengan SIUPP, NPWP dan juga mengenali struktur birokrasi pemerintah. Jadi apa saja ya kerja seorang government relation? Selain membangun hubungan baik dengan pemerintah gitu ya, secara luas kan seperti itu, tetapi secara detail gitu ya, kita akan bersinggungan dengan communication strategy, dengan media monitoring, dengan koordinasi lintas fungsi atau tim-tim dari pemerintah itu tadi. Kemudian kita juga melakukan riset opini publik hingga bagaimana kemudian kita bisa diterima gitu ya dalam pemerintahan untuk membuat channel komunikasi yang baik. Nah, ini adalah contoh dari membangun gitu ya, membangun image dan reputasi oleh Pos Indonesia. Jadi saat kita mendekatkan diri dengan pemerintah, terlebih dahulu kita harus membangun citra dan reputasi yang baik melalui publisitas, partnership, integrasi media, membuat sosial media, hingga kita bisa beriklan gitu ya di media-media yang berbayar. Selanjutnya, kenapa penting bagi kita untuk mendekatkan diri kita dengan pemerintahan? Karena tentu saja dengan adanya hubungan yang baik dengan pemerintah, maka kita akan lebih mudah gitu ya melakukan monitoring apa sih yang sedang tren saat ini, kemudian merelevansikannya dengan perusahaan yang kita bimbing gitu ya, atau yang tempat kita bekerja sebagai seorang PR gitu ya, dengan mengetahui manajemen isu, kita mengikuti isu-isu pemerintah, maka kita akan mengetahui di mana peluang kita untuk meningkatkan keuntungan perusahaan misalnya seperti itu. Salah satu cara gitu yang dapat dilakukan ialah melakukan press conference atau mendatangi ketika pemerintah melakukan press conference, kita datang ke sana karena di sana akan banyak sekali media yang turut hadir gitu ya, dan kita dapat menjalin hubungan baik dengan partner-partner yang lain. Ini juga dapat dilakukan seorang PR untuk menambah relasinya. Kegiatan lain seorang PR gitu ya, memang membuat corporate identity ataupun souvenir, dan ini juga bisa kita berikan saat kita berkunjung ke instansi pemerintahan, seperti itu. Lalu program kerjanya apa aja sih kalau kita menjadi seorang government relation gitu ya, membangun hubungan dengan pemerintah. Kita harus paham isu-isu di masyarakat, kemudian mengimplementasikan GPR kita gitu ya, menyediakan konten informasi publik yang baik. Seorang public relation harus memahami isu apa sih yang sedang berkembang. Hal ini disebutkan oleh Register M. Markin tahun 2003 bahwa isu gitu ya adalah kesenjangan atau gap di antara keadaan praktis sebuah perusahaan dan ekspektasi dari stakeholder. Nah, saat ini gitu ya, sebagai PR perusahaan, kita pasti harus memenuhi apa sih yang diinginkan stakeholder kita. Nah, salah satu stakeholder yang penting untuk kita penuhi ekspektasinya adalah pihak pemerintah. Kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah, kemudian bisa gitu ya memberikan kontribusi terhadap negara gitu. Karena kita sudah sama-sama memahami bahwa seorang public relation itu harus gitu ya memahami manajemen isu untuk
meruntuhkan lawan gitu ya. Nah, kalau kita punya backingan yang kuat dari pemerintah, tentu saja kita akan memiliki nilai value perusahaan yang lebih tinggi. Terhubung dengan pemerintah dalam rapat-rapatnya, seminarnya, jika perusahaan kita memiliki andil yang kuat, maka ini tentu saja menaikkan citra perusahaan kita, kredibilitas perusahaan kita. Dan sebagai seorang PR, penting untuk menjaga hubungan dengan pemerintah. Apalagi dalam keadaan krisis, teman-teman. How to deal in crisis situation, salah satunya menjadikan pemerintah sebagai teman, itu adalah jalan terbaik yang dapat kita lakukan. Karena konfliknya mungkin akan lebih sedikit gitu ya, akan ada banyak bantuan dan juga tameng yang bisa kita lakukan jika kita memiliki banyak hubungan baik dengan pemerintah. Selain itu gitu ya, kita akan tahu isu-isu terbaru yang sedang bermain tuh apa saja sih di ranah politik. Nah, ini juga akan membantu kita untuk menentukan kebijakan, memberikan masukan kepada pimpinan kita gitu ya, top manajemen kita sebagai seorang humas untuk mengetahui apa langkah yang harus diambil perusahaan dalam kasus-kasus tersebut. Begitu juga melakukan analisis isu untuk kemudian mengetahui larinya kemana sih gitu ya setelah ini. Gitu. Nah, nantinya dengan adanya hubungan baik dengan pemerintah, kita juga bisa gitu ya mendapatkan kesempatan untuk pengembangan dari perusahaan kita. Misalnya mau membuka cabang baru gitu ya di tempat yang berbeda, itu kan pasti ada surat menyurat dan administratif yang tidak akan lepas dari pemerintah. Ketika kita sudah dekat dengan mereka, maka apapun yang kita lakukan itu akan dimudahkan. Gitu. Hal ini sesuai dengan salah satu teori public relation gitu ya. Ada yang namanya situational crisis communication. Tadi ketika krisis kita akan dibantu. Kemudian image kita ya akan diperbaiki, image restoration saat kita ada krisis gitu ya, maka kita akan mudah sekali memperbaiki krisis tersebut karena kita memiliki image yang baik. Kemudian ada agenda building, ini juga kita mampu membangun realitas gitu ya sesuai dengan kepentingan perusahaan. Menarik bukan? Nah, mungkin itu saja tadi yang perlu saya jelaskan secara singkat namun mudah-mudahan padat terkait dengan bagaimana sih membangun hubungan yang baik dengan pemerintah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.